Riha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di waktu yang penuh berkah kita mengisi dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengkaji satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat ya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Dan untuk hari ini sebetulnya harusnya kajian hadis, namun karena itu ya kitabnya belum ada yang pas gitu ya. Kemarin Riyadhus Shalihin namun di kitabnya itu terpotong-potong gitu. Sambil mencari kita isi saja dengan berbagai kajian ya yang sebetulnya sama, kumpulan-kumpulan hadis. Untuk kali ini kita akan sama-sama menguatkan mengenai hadis 40 hadis sahih tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, di sini sudah ada 40 hadis yang sahih ya, supaya kita termotivasi untuk apalagi di bulan Muharram yang syahrullah ya, bulan Allah yang banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Kita dilipat gandakan ketika berbuat kebaikan, dan ketika berbuat dosa pun dosanya sangat amat gitu ya. Nah, supaya kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafal, mentadaburi ya. Di sini sudah ada 40 keutamaan tentang Quran, mulai dari keutamaan belajar, mengajarkan, motivasi baca Quran, fadilahnya, kemudian pahala ahli Quran, larangan iri kecuali diantaranya kepada orang yang menjaga Al-Quran ya. Kemudian perumpamaan orang mukmin dan munafik, derajat ahli Quran, keutamaan wahyu Nabi ya, posisi ahli Quran, kemudian kesempurnaan Quran, larangan melampaui batas ya dalam terhadap Quran, kemudian kedudukan ahli Quran, anjuran untuk selalu dekat dengan Al-Quran, kemudian sahihnya ahli Quran, kemudian perintah istiqomah bersama Al-Quran, larangan menyatakan lupa ya ketika kita menghafal. Misalkan lupa, jangan bilang lupa gitu ya, tapi nanti seperti apa di hadisnya. Keutamaan baca Quran, kewajiban menjaga penulisan Al-Quran. Quran itu turun dengan 7 huruf, perumpamaan sahib Quran, berkumpul membaca Quran bekal kembali kepada Allah, kemudian akan termasuk menjadi keluarga Allah. Keutamaan membaca Al-Quran dengan dilakukan ya, kemudian anjuran beriman kepada wahyu Allah, menjaga otentiknya Al-Quran, kedermawanan Nabi Muhammad, adab ahli Quran dari sahabat ya, kalangan sahabat, kemuliaan surah-surah dalam Al-Quran, baca Quran dengan suara keras dan perlahan seperti apa, syafaat Quran, saum dan Quran dapat memberi syafaat. Nah, dan semuanya ini semuanya ada 40 sampai keutamaan surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, kita akan kaji dimulai dari hadis pertama ya, ini tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Quran. Nah, ini hadisnya sudah sangat populer ya, kita diingatkan, dikuatkan lagi supaya jangan jauh-jauh dari Quran ya, harus terus mendekat dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'alamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Nah, jadi pesan dari hadis tadi bahwa sebaik-baik umat Muhammad adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Kemudian setelah belajar Quran, yang kedua adalah mengajarkannya kembali. Kemudian belajar dan mengajarkan merupakan amalan utama dalam kehidupan umat Islam. Makanya ya, kita di setiap Senin mengkaji Ibnu Katsir misalnya, kemudian kita juga ada menghafal ya, menghafal kemarin baru surah An-Naba ya sama An-Nazi'at. Nah, kemudian dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berikhtiar untuk menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah, yaitu senantiasa belajar Quran dan mengajarkannya kembali.
Nah, ini hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah nah ini ya, bahwa motivasi untuk supaya kita baca Quran, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, menjadi syafaat li ashabihi, bagi para pembacanya. Iqra'u az-zahrawain, bacalah az-zahrawain. Az-zahrawain itu adalah surah Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Nah, ini ya, walaupun kita disuruh baca keseluruhannya, bacalah Quran semuanya, misalnya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, karena akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Dan di sini ada keistimewaannya, iqra'u az-zahrawain, bacalah az-zahrawain ya, dua yang cemerlang. Yang cemerlang itu apa? Al-Baqarah wa surah Ali Imran, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu ta'tiyani yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, ka'annahuma. Nah, ini jadi karena keduanya akan datang pada hari kiamat bagaikan ya, nanti akan menjadi sebuah makhluk ya. Jadi Al-Baqarah atau Ali Imran yang kita baca itu nanti di hari kiamat akan membentuk ka'annama ghamamatani. Nah, nanti seperti awan, au ka'annahuma ghayayatani, atau keduanya seperti burung, ya seperti awan atau seperti burung, au ka'annama firqani min tiri sawaf. Yang pertama mah tadi ya seperti awan, yang keduanya burung yang mengembangkan sayapnya di angkasa. Nah, ini ya, min tiri sawaf tuhajjani an ashabihima. Jadi nanti akan menjadi seperti burung yang mengembangkan sayapnya ya, yang dimana kita tahu bahwa pada hari kiamat, di padang mahsyar, matahari hanya 1 mil didekatkan pada panas orang-orang tuh ya. Nah, bagi orang yang konsisten baca Al-Baqarah dan Ali Imran, nah ini akan diberikan naungan ya, seperti di bawah awan, bagaikan awan, atau seperti burung yang mengembangkan sayap di angkasa, yang begitu dibutuhkan ya para pembacanya untuk bisa melindunginya. Nah, ini ya, tuhajani, sangat dibutuhkan, an ashabihima, orang yang membacanya untuk terlindungi ya. Kemudian iqra'u surah Al-Baqarah, kemudian bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barokah, karena sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan, watarkaha hasrah, dan meninggalkannya merupakan kerugian, wala tastati'uha al-batalah. Nah, ini ya, dan para ahli sihir tidak mampu membaca surah Al-Baqarah gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita misalnya ingin terhindar dari sihir, nah, baca Al-Baqarah itu 3 hari itu bisa menghalangi gitu ya, diantaranya sihir. Nah, kesimpulan dari hadis tadi bahwa Nabi Muhammad SAW memotivasi kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian ada keistimewaan ya baca surah Al-Baqarah. Nih Az-Zahrawain, dua hal yang cemerlang ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, dibaca teratur, istiqomah, maka akan melindungi kita dari panasnya hari kiamat. Jadi seolah-olah kita dilindungi oleh awan, atau seolah-olah seperti burung ya, yang sayapnya selalu berada di atas kita yang melindungi kita. Kemudian baca surah Al-Baqarah dengan istiqomah akan memberikan keberkahan ya, banyak keberkahan. Dan ketika kita meninggalkannya merupakan suatu kerugian ya. Bahkan para ahli sihir pun tidak akan mampu mengganggu terhadap seseorang ya, umat Islam yang istiqomah baca surah ini. Misalnya kita istiqomah baca Al-Baqarah ya. Nah, itu tidak akan mempan dengan sihir apapun. Kemudian ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Baihaqi, kemudian Mu'jamul Awsat, Jami'ul Ahadits. Nah, ini hadis sahih ya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga adalah fadilah mempelajari Al-Quran. Nah, ini ya hadis riwayat dari Abu Dawud,
Matannya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Rasulullah, ya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami, wa nahnu fis suffah, dan kami sedang berada di suffah. Faqala, kemudian Rasulullah nanya ya, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa ila buthan awil aqiq. Siapa di antara kalian yang suka pergi ke pasar ya setiap hari, ke pasar Buthan atau pasar Aqiq? Fayakhuduna qatain, kemudian dari pasar itu pulang bawa 2 ekor unta betina ya, kauma wa baina zahrawain bi ghairi ismin billahi azza wa jalla wala qat'i rahimin. Nah, jadi kata Nabi, siapa cik di antara kalian yang suka pergi ke pasar Butan atau pasar Akik, kemudian pulangnya ya dari pasar itu bawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Kemudian kulna ya kemudian qalu, mereka berkata kulna ya Rasulullah ya, kemudian ya Rasulullah, tentu saja kami semua menyukai hal itu ya. Nah, qala, kemudian Rasulullah bersabda, nah ini tipsnya dari Rasulullah ya. Mengapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca mempelajari atau hanya sekedar baca 2 buah ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Ini ya keistimewaan Al-Quran itu. Kata Rasulullah SAW, fa'alla yaghduwa ahadukum kulla yawm ilal masjid fayata'allam ayataini min kitabillah azza wa jalla khair lahu min naqatain wa in salas fasalas mislu a'dadihinna minal ibil. Nah, jadi bahwa Rasulullah mengibaratkan gitu ya, mengibaratkan bahwa mengapa salah seorang di antara kalian tidak ke masjid saja, kemudian pelajari baca 2 buah ayat Al-Quran. Nah, hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta betina, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Nah, ini memotivasi ya Rasulullah terhadap kita semua. Nah, kan bayangkan unta itu misalnya 1 unta berapa puluh juta gitu ya. Nah, itu lebih baik 1 ayat Al-Quran atau 2 ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, itu lebih baik daripada hal-hal yang sifatnya misalnya sekarang diumpamakan mobil ya, itu teh misalkan unta teh. Nah, ini pesannya bahwa mempelajari atau baca Quran itu adalah amalan yang sangat baik dan utama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membaca 2 ayat Al-Quran saja keutamaannya sama dengan ketika kita pulang dari pasar dengan membawa 2 ekor unta. Nah, bayangkan saja ya, itu hanya baca 2 ayat saja, keutamaannya gitu ya, sama dengan kita ketika pulang dari pasar membawa 2 ekor unta. Membaca 3 ayat saja keutamaannya sama dengan membawa 3 ekor unta betina. Begitu juga ketika kita membaca 4 ayat dan seterusnya gitu ya, bayangkan saja pahalanya sangat luar biasa. Nah, jadi hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan fadilah ya yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh mempelajari, membaca Al-Quran, apalagi dapat mengamalkan kandungannya. Nah, ini kalau di takhrij ya, ada di Abu Daud, Baihaqi, Mu'jamul Awsat, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya ya. Jadi statusnya itu sahih, bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang keempat adalah pahala ahli Al-Quran. Ini ya, tentang keutamaan ahli Al-Quran. Nah, ini sahih Bukhari ya. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Nah, jadi al-mahir, orang yang mahir ya, orang yang ahli dalam Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, berada bersama para malaikat al-bararah ya, yang baik, yang mulia, kiram yang mulia, al-bararah yang malaikat yang senantiasa berbuat baik. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, wa yata'ta, tetapi masih terbata-bata,
fihi, ya, dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaqun, ya, masih kesulitan, bersusah payah mempelajari Al-Qur'an, lahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Nah, ini bahwa hadis tersebut, orang yang mahir dalam Al-Qur'an begitu dimuliakan oleh Allah. Di antara cara memuliakannya adalah dengan menempatkan ahli Quran bersama dengan para malaikat Allah. Bayangkan saja ya, menempatkan ahli Quran bersama dengan ma'as safaratil kiramil bararah, akan dijaga oleh para malaikat Allah. Nah, dan ini jangan putus asa ya, orang yang belum lancar, belum mahir, masih terbata-bata, tidak lancar dalam baca Al-Quran, tetapi orang itu sungguh-sungguh ya ingin belajar misalnya, maka mendapatkan 2 pahala. Nah, jadi hadis ini mendorong bahwa umat Islam harus selalu belajar, memahami Al-Quran, tidak hanya membaca tetapi memahami isi kandungan, sehingga mendapatkan keutamaan dan ijaz Al-Quran itu begitu dirasakan gitu ya oleh kita. Kemudian di takhrij, ini sahih hadisnya ya, bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang kelima adalah larangan iri, kecuali kepada diantaranya ya 2 orang ini, isinya bahwa tentu saja kita tidak boleh hasad misalnya. Ada iri ya, iri itu ada ghibtoh, ada hasud. Kalau ini ghibtoh ya ghibtoh masuknya. Bahwa la hasada, tidak boleh iri hati atau hasud, illa fisnatain, kecuali terhadap 2 orang ini. Rajulun atahullah Al-Quran, seseorang yang Allah karunia Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang ini ya udah dikasih kemampuan membaca, menghafal Al-Quran, kemudian ia baca di malam hari, ia baca di siang hari. Nah, maka ini ya diantaranya yang harus kita mengikutinya, mengiri gitu ya terhadap orang yang seperti ini gitu. Warajulun atahullah, kemudian seseorang yang dikasih harta ya sama Allah, malan, harta, fahuwa yunfiq, kemudian dia menginfakkan minhu, dari harta itu, ana al-lail wa ana an-nahar, baik siang hari ataupun malam hari. Nah, ini bahwa perbuatan hasud, iri, dengki itu adalah perbuatan yang dilarang, tetapi dibolehkan iri hanya kepada 2 orang ini. Seorang yang Allah karuniai dia memahami Al-Quran, bahkan bisa menghafal, kemudian dia menegakkan ajaran Quran dan baik siang ataupun malam tanpa berhenti. Kemudian boleh kita iri kepada seseorang yang Allah karuniakan harta berlimpah ruah, namun orang itu menginfakkan hartanya baik siang ataupun malam. Nah, ini subhanallah ya, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi iri, hasud dimaksud sini adalah supaya kita mengikuti perbuatan baik kedua golongan tadi gitu ya. Nah, ini hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah. Dan yang keenam adalah perumpamaan orang mukmin dan orang munafik ya. Di sini bahwa perumpamaan orang mukmin dan munafik. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran seperti buah utrujah ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak jeruk, ta'muha thayyib ya, rasanya manis, warihuha thayyib, kemudian harum gitu ya, harum. Kayak kalau di Indonesia utrujah itu diibaratkan seperti buah jeruk gitu ya. Wa mathalul mu'min, dan percontohan mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin tetapi tidak suka baca Quran, masalut tamroh, seperti buah kurma, ta'muha thayyib, kurma itu kan rasanya manis, wala rihalaha, tetapi tidak harum gitu ya, tidak berbau harum. Jadi perumpamaan mukmin tetapi tidak suka baca Quran seperti buah kurma, manis tetapi tidak ada harumnya. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah, perumpamaan munafik yang suka baca Quran seperti, nah jadi kalau munafik suka baca Quran, kalau di Indonesia di sini raihanah itu ya misalnya kayak seperti bunga ya. Bunga kan walaupun thayyibun rihuha wala ta'mun laha,
harum baunya, tetapi walato malaha, tetapi tidak itu ya, tidak enak dimakan maksudnya ya, walato malaha. Wa qala Yahya marrah ta'mu hamurun, dan beliau menyatakan juga rasanya pahit ya, harum tetapi rasanya pahit gitu ya. Ini kalau di kita apa ya, harum tetapi rasanya pahit isinya. Nah, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an masalul handalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak mau baca Quran maka seperti buah handalah. Kalau di kita mungkin kayak pare ya, lari halaha, tidak ada harum. Pare itu kan wa ta'muha khabith, dan rasanya pahit gitu. Nah, seperti itu. Ini di sini diantaranya ada perbedaan yang jauh ya antara orang beriman dan orang munafik. Orang beriman itu kemudian dia baca Quran, memahami kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, diumpamakan oleh Nabi Muhammad seperti buah jeruk manis ya, harum, manis gitu. Kemudian perumpamaan orang yang beriman tetapi tidak suka baca Quran, apalagi memahami maknanya, seperti buah kurma. Buah kurma itu kan buah yang tidak ada baunya tetapi manis rasanya. Kemudian orang munafik yang baca Quran diumpamakan Nabi seperti bunga, harum baunya tetapi tidak enak dimakan. Orang munafik kemudian nggak suka baca Quran, maka seperti buah pare ya, buah pare yang tidak ada harumnya, kemudian rasanya pahit. Nah, dengan hadis Nabi tersebut, Nabi Muhammad sangat berharap umatnya untuk selalu membaca, memahami kandungan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dalam sendi-sendi kehidupannya. Ini hadisnya sahih ya, banyak riwayatnya bisa dijadikan hujah. Hadis ketujuh, nah ini derajat ahli Quran. Nah ini bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, yarfa ya, mengangkat derajat, bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran, aqwaman, suatu kaum atau beberapa kaum, wa yada'u bihi akharin, dan dia Allah merendahkan beberapa kaum melalui kitab Al-Quran. Jadi melalui Al-Quran itu ada yang Allah tinggikan derajatnya, ada juga yang Allah rendahkan. Nah, di sini bahwa Allah sangat memuliakan umat Islam ketika umat Islam itu senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran, mengamalkan ajaran ya yang termaktub dalam Al-Quran. Namun sebaliknya Allah akan Allah akan menghinakan umat manusia apabila mereka melakukan berbagai tindakan yang berlawanan dengan isi kandungan Al-Quran. Sebagai umat yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka menjadi kewajiban umat Islam untuk selalu belajar Al-Quran, memahami makna Al-Quran, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi kehidupan sehari-hari. Nah ini ya, hadisnya sahih, sehingga bisa dijadikan hujjah. Hadis ke-8, keutamaan wahyu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di sini ya, ma minal anbiya, tidak ada seorang nabi, ma minal anbiya nabiyun illa utiya ma mislahu, ya amana alaihil bashar wa inna makana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akun aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Nah, ini bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali dikasih keistimewaan khusus gitu ya. Tidak ada seorang nabi kecuali Allah ngasih keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia lainnya, sehingga orang yang beriman, manusia lainnya ya, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Sehingga kan namanya juga nabi ya, punya keistimewaan sehingga orang-orang mengimani ya, misalnya mengimani nabi itu. Dan adapun yang diberikan padaku, kata Nabi ya, adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Jadi Rasulullah itu punya keistimewaannya, diberikan wahyu ya oleh Allah. Maka aku berharap punya pengikut yang banyak nanti pada hari kiamat. Arju an akuna aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Ya, mudah-mudahan kata Rasulullah nanti di hari kiamat banyak pengikut. Nah, pesan dari hadis tadi bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mulia, manusia pilihan di sisi Allah. Maka sebagai umat Islam kita harus yakin dan mengimani bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang sangat berbeda ya dengan wahyu sebelumnya. Yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Qur'anul Karim.
Wahyu ini adalah wahyu yang selalu terjaga kesuciannya, keasliannya, karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Nabi Muhammad berharap nanti di hari kiamat ya punya banyak pengikut. Nah, wa ana arju tadi ya, dan aku berharap ada tabi'an, para pengikut Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat mengharapkan umat Islam yang hidup di masa setelahnya itu mempelajari, mengamalkan Al-Quran, sehingga orang yang selalu bersama Al-Quran dalam hidupnya, maka nanti ya akan dengan mudah mengikuti Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Nah, ini juga hadisnya sahih ya, bisa dijadikan hujjah. Nah, ini hadis ke-9. Hadis ke-9 itu posisi ahli Quran. Nah, nanti ya bagi orang yang ahli Quran itu derajatnya itu naik terus gitu ya di surga. Nah, mudah-mudahan surga tertinggi ya. Yuqalu li sahibil Quran. Pada hari kiamat nanti akan diucapkan ya, akan disampaikan kepada ahli Quran, Iqra, coba baca gitu ya. Bacalah gitu ya. Yang dulu pernah di dunia selalu dibaca, Iqra, bacalah, wartaqi, dan teruslah naik, waratil, bacalah dengan tartil, kama kunta turatil, sebagaimana engkau membaca tartil, fid dunya, di dunia, fa inna manzilaka, karena sesungguhnya tempatmu, inda akhiri ayah taqra'uha, adalah pada akhir ayat yang kau baca. Jadi posisi ahli Quran di akhirat nanti akan menempati posisi yang sangat mulia gitu ya. Di akhirat nanti para ahli Quran akan membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana mereka baca di dunia ya. Jadi nanti di hari kiamat akan disuruh baca sama Allah. Semakin banyak para ahli Quran membaca Al-Quran, maka mereka semakin tinggi derajatnya di akhirat nanti. Nah, ini ya hadisnya sahih. Walaupun hadis ini diriwayatkan banyak periwayat hadis ini sanadnya bernilai hasan, bukan sahih ya, hasan. Sedangkan matanya sahih. Abu Isa memberikan penilaian bahwa hadis ini hasan sahih, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah ya, hasan sahih. Nah, ini. Kemudian hadis ke-10, kesempurnaan Al-Quran. Nah, ini hadis riwayat Bukhari ya. Annallah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala taba'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu taba'a, berturut-turut ya. Qabla wafatihi, sebelum wafatnya itu Allah ngasih wahyu kepada Nabi berturut-turut ya. Sebelum wafat Rasulullah SAW. Setelah turunnya wahyu sempurna, maka wafatlah Rasulullah. Nah, kemudian ya, bahwa hatta tawaffahu aktsar maka nal wahyu tsumma tuwfiya Rasulullah ba'du. Nah, setelah sempurna ya wahyu turun, maka Rasulullah wafat. Pesan hadis ini adalah Nabi Muhammad merupakan nabi yang sangat dimuliakan Allah. Sebagai salah satu bukti kemuliaannya adalah diturunkan wahyu yang sangat banyak dan yang sangat mulia ya kepada Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban menjaga wahyu tadi ya, menjaga Al-Quran, menjaga hadis Nabi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hadisnya juga sahih ya, bisa dijadikan hujjah. Kemudian hadis ke-11, larangan melampaui batas gitu ya, jangan terlalu melampaui batas, saking motivasinya gitu ya. Yaqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala taghalu fihi, jangan melampaui batas. Wala tujfu anhu, jangan meninggalkan Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, wala tastakbiru bihi. Jangan mengambil makanan ya sebab Al-Qur'an, jangan sombong dengan Al-Qur'an. Nah, maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah dorongan bagi umat Islam untuk senantiasa baca dan mempelajari Al-Quran. Namun demikian ketika kita baca ya, la taghlu ya, ketika kita membaca mempelajari Al-Quran, sifat tercela harus dihindarkan. Sifat melampaui batas ya, kewajaran dalam baca Al-Quran sampai-sampai meninggalkan ajaran Al-Quran, ini merupakan salah satu contoh sifat yang enggak boleh dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi la taghlu, jangan ya kan para sahabatnya mereka masih semangat ya. Para sahabat itu saking semangatnya baca Quran ya, ada yang sampai
2 hari hatam. Nah, sehingga sama Rasulullah dibatas gitu ya. Pokoknya baca Quran itu tidak boleh kurang dari 3 hari ya. Jadi artinya para sahabat itu pada baca satu hari itu 10 juz, satu hari itu 10 juz gitu ya. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Nah, itu para sahabat. Jadi jangan sampai melampaui batas juga misalnya. Sifat sombong juga tidak dibolehkan ya bagi ahli Al-Quran apabila mengambil manfaat material misalnya ketika ia tengah membaca Quran. Nah, kalau itu terjadi pada ahli Quran, maka sifat keikhlasan yang seharusnya menancap akan hilang begitu saja. Nah, jadi tidak boleh sombong, kemudian nggak boleh bagi ahli Quran mengambil manfaat material ketika ya misalnya itu ya misalnya kayak melalui Al-Quran itu misalnya dapat uang atau seperti apa. Ini masih banyak syarah yang harus dijelaskan gitu ya. Tetapi yang jelas nggak boleh sombong, misalnya betul-betul ikhlas mempelajari Al-Quran itu, bukan misalnya pengen hafiz Quran supaya dapat beasiswa misalnya. Nah, jadi niatnya jangan itu mah memang side effect, itu mah berkahnya gitu ya. Jangan diniatkannya misalnya anak teh pengen sina hafal Quran supaya juara MTQ misalnya ya, apa misalnya. Jadi memang harus betul-betul ikhlas karena Allah gitu ya, bahwa apapun berkah yang kemudian nanti kita peroleh itu adalah bukan tujuan utama misalnya. Jadi jangan sampai nanti supaya diterima di kedokteran lewat jalur tahfiz misalnya. Jadi anak-anak kan sekarang banyak menjamur ya tahfiz misalnya. Itu harus diluruskan niatnya bahwa betul-betul ketika kita mempelajari Al-Quran karena Allah, kita menghafal Al-Quran karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai niat kita kemana-mana gitu ya. Nah, itu harus diluruskan. Sudah seharusnya para ahli Quran menjaga sifat yang terpuji, menjaga akhlak yang mulia, dan menjadi teladan di masyarakat. Karena sekarang banyak juga yang hafiz tetapi kelakuannya nggak seperti hafiz gitu ya. Nah, tetapi yang harus kita camkan adalah dengan hafiz Quran, terutama akhlak adabnya ya yang menyesuaikan, bahwa kalau semakana khuluqul Quran, kalau Rasulullah ya bahwa itu seperti Quran yang berjalan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis ke-12 adalah kedudukan ahli Quran, bahwa ya ummul qaum, yang berhak menjadi imam dalam sebuah kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Jadi ya ummu, yang berhak menjadi imam ya misalnya, al-qaum yang berhak menjadi pemimpin, yang menjadi imam ya, misalnya kita mau mengimami nih, aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Fa in kanu fil qiraah sawaan, misalnya mau jadi imam ya, yang paling bagus bacaannya siapa misalnya. Fa in kanu fil qiraah sawaan misalnya, tetapi misalnya ketika imam itu sama-sama misalnya bacaannya sama misalnya, fa'alahum bisunnah, maka yang tahu sunnah gitu ya, misalnya ketika sama-sama ahli Quran, maka mereka yang paling paham terhadap sunnah ya, hadis Nabi. Fa in kanu fi sunnah sawaan, tetapi misalnya kedua-duanya sama paham hadis Nabi misalnya, fa aqdamuhum hijrah, nah maka yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawaan, tetapi sama-sama hijrahnya itu gitu ya, waktu itu hijrahnya itu sama-sama, fa aqdamuhum silman, nah misalnya maka diutamakan yang paling dulu masuk Islam. Ini ya. Wala ya ummanna rajul fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Nah, jadi jika mereka hijrahnya sama tadi ya, maka diutamakan yang paling dulu masuk Islam. Seorang laki-laki tidak akan menjadi imam terhadap yang lainnya dalam wilayahnya, dan jangan duduklah di rumah seseorang pada tempat yang disediakan kecuali atas izinnya. Nah, ini intinya kesimpulannya, orang yang berhak jadi imam atau jadi pemimpin misalnya, bukan hanya imam sholat saja menjadi pemimpin, mereka yang ahli dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kriteria yang paling utama dalam imamah kepemimpinan dalam Islam adalah tingkat pemahaman dan kedalaman ilmunya, khususnya
tentang Al-Quran. Apabila ada beberapa ahli Quran dengan kadar keilmuan yang seimbang, maka yang dipilih adalah mereka yang paling ahli dalam bidang hadis. Nah, misalnya apabila ahli Quran dan ahli hadis itu mempunyai kedalaman yang seimbang, sama dua-duanya paham Quran, paham sunnah ya, paham hadis, maka diutamakan yang paling dulu hijrah bersama Nabi. Apabila seimbang sama ya, maka diutamakan yang lebih dulu masuk Islam. Ketika ada seseorang ingin masuk ke rumah orang lain, maka harus seizin tuan rumah ya. Ini merupakan ada bertamu dan berkunjung kepada yang lain. Itu tadi di akhir hadis ada ungkapan seperti itu ya. Wala yaqudu fi baitihi ala takharimatihi illa biizni. Jangan duduk di rumah seseorang pada tempat yang disini kecuali atas izinnya. Nah, ini hadisnya sahih ya. Coba ini terakhir ya, anjuran untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dakhaltu ana wa Shaddad bin Ma'qil ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, faqala lahu Shaddad bin Ma'qil. Ini Shaddad bin Ma'qil ya, berkata kepada Ibnu Abbas bahwa dia ya, tadi Shaddad bin Ma'qil dan bin Ma'qal dan bin Ma'qil ya, ada yang membaca itu, berkata kepada Ibnu Abbas, apakah Nabi Muhammad meninggalkan sesuatu? Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad hanya meninggalkan 2 papan. Ia berkata, kami mengunjungi Nabi Muhammad Al-Hanafiyah dan kami menanyakan ini. Kemudian Ibnu Hanafiyah berkata, Rasulullah hanya meninggalkan 2 papan. Maksudnya 2 papan yang di sisinya ada mushaf Al-Quran. Nah, taroka illa ma baina daffatain, bahwa Nabi hanya meninggalkan 2 papan. Maksudnya adalah 2 papan di sini yang di sisinya ada mushaf Al-Quran. Pesan hadis ini, umat Nabi Muhammad harus selalu dekat dengan Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad ya, yang selalu dekat dengan mushaf Al-Quran. Salah satu bentuk kedekatan dengan Al-Quran adalah selalu baca, mempelajari kandungan isi ayat Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Tidak ada warisan yang lebih utama kecuali ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang mengandung berbagai ilmu gitu ya. Nah, ini hadis ini sahih. Nah, begitulah ya, bahwa harus dekat-dekat dengan Al-Quran seperti sebagai Rasulullah, bahwa Rasul itu hanya meninggalkan 2 papan, yaitu yang di sisinya adalah mushaf Al-Quran. Nah, ini hadis selanjutnya ya, ke-14, dan selanjutnya insya Allah akan kita bahas kembali. Yang terpenting kita saling memotivasi ya, untuk ketika kita ada sesi-sesi futur misalnya, sesi-sesi tidak termotivasi baca Quran misalnya, mudah-mudahan melalui hadis-hadis yang 40 ini, hadis sahih ini, kita lebih semangat lagi ya, bahwa 1 ayat 2 ayat tadi, 2 ayat saja itu lebih baik daripada 2 unta gitu ya. Kalau saja orang-orang tahu misalnya betapa berkah atau pahala dari Al-Quran itu luar biasa, tentu saja ia tidak akan menyanyiakan dalam setiap detik, dalam setiap waktunya itu diisi dengan mengkaji, mempelajari ya Al-Quran. Hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih mempelajari Al-Quran, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun, tadi Bunda Nur Aini ya, kayaknya terlempar ya. Silakan Bunda. Udah selesai. Siap. Mungkin ada yang panggil saya ya, saya lagi belanja dulu. Bunda Dokter, tutup aja ya? Iya Bun. Iya, tutup aja. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dokter Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.